Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Helikopter yang hilang di Timika ditemukan hancur karena menabrak gunung. 4 penumpang dan kru dipastikan tewas. Diduga lalai, seorang sopir minibus di kota Jayapura menabrak minimarket. Antisipasi protes warga karena jaringan internet belum normal, polisi dikerahkan menjaga kantor Telkom Merauke. Helikopter dengan nomor penerbangan PKIWS milik PT Intan Angkasa akhirnya ditemukan di distrik Jila, Kabupaten Mimika. Helikopter ditemukan dalam keadaan hancur akibat menabrak Gunung Jila. Tim SAR gabungan juga memastikan seluruh penumpang dan kru tewas. Hingga Kamis sore, tim SAR gabungan masih berupaya mengevakuasi korban dari lokasi jatuhnya helikopter. Evakuasi dilakukan menggunakan helikopter TNI dan Basarnas. 4 korban tersebut berpencar di sekitar bodi helikopter yang sudah dalam keadaan terbakar. Dan 4 korban tersebut dievakuasi menggunakan karbonet dan sling. Kemudian 4 korban dievakuasi terlebih dahulu ke Jila. Kemudian setelah itu helikopter kembali, helikopter kemudian hover lagi kurang lebih 3 meter dari permukaan tanah. Setelah itu ke-7 rescuer dan 1 orang personil dari Kodim kemudian naik ke helikopter, kemudian mereka kembali ke Jila, dan selanjutnya dari Jila kemudian dievakuasi ke Timika. Sehingga tadi kurang lebih pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, operasi SAR dinyatakan selesai karena seluruh korban sudah dievakuasi, seluruh tim kembali dengan selamat, dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Mimika. Kemudian dari RSUD Mimika akan diserah terimakan ke pihak keluarga dan RSUD untuk diotopsi. Tim SAR mendahulukan mengevakuasi jenazah, setelah itu baru mencari kotak hitam helikopter. Igobat Memolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Diduga karena salah menginjak pedal, sebuah minibus menabrak 2 motor dan masuk ke dalam minimarket. Kecelakaan tunggal ini terjadi pada hari Rabu di Jalan Kelapa 2 Entrop, distrik Jayapura Selatan. Mobil awalnya diparkir dalam keadaan menyala, namun karena belum netral, mobil sempat bergerak dan sopir masuk lagi ke mobil dengan upaya untuk menginjak pedal rem, tapi karena panik malah menginjak pedal gas. Karyawan minimarket, Edi, mengatakan saat kejadian tidak ada pengunjung di dalam minimarket. Ia bersama rekannya terkejut ketika tiba-tiba sebuah mobil menerobos masuk, menabrak bagian depan dan merusak sejumlah fasilitas di dalam minimarket. Barusan jam berapa? Jam 4 ya. Tadi pas tabrakan Mas di mana tadi? Posisi di situ, tulang kaki saya sudah kasiran. Itu kira-kira langsung masuk. Tadi ada motor tadi. Gasnya itu kena karpet. Ya? Gas mobil itu ketutupan sama karpet, jadinya gas terus. Oh, tadi mobil pengemudinya 1 orang. Laki-laki. Ya, laki-laki. Sementara itu, petugas lantas Polsek Jayapura Selatan Bribka Iwayan mengatakan kecelakaan tunggal tersebut akibat kelalaian pengemudi mobil. Karena mobil itu mobil metik mobil D. Jadi posisi personel yang itu masih ada di D. Sopir turun, mungkin tarik handle remnya tidak begitu kuat, mungkin tariknya tidak terlalu kuat, akhirnya sopir turun. Setelah dia turun, mau tutup pintu, mobil dia jalan pelan ke depan. Mobil jalan pelan ke depan, karena mungkin sopir panik, kaget, sopir masuk lagi ke dalam mobil dengan tujuan mau menghentikan mobil supaya tidak laju. Mungkin si
si sopirnya ini salah injak, rencana mau injak pedal rem, ternyata dia injak pedal gas, akhirnya mobil melajulah sampai tabrak kaca-kaca Indomaret. Tak hanya merusak bagian depan minimarket, mobil juga menabrak pengendara motor dan penumpangnya. Saat ini kedua pengendara motor dirawat di rumah sakit karena mengalami luka ringan. Polisi mengimbau sopir waspada jika parkir kendaraan dan pastikan mobil benar-benar sudah mati sebelum turun berbelanja. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Speedboat yang mengangkut 18 orang dari distrik Okaba menuju Kabupaten Merauke mengalami musibah saat hendak menyeberang di Sungai Kalibian, Kabupaten Merauke. Mesin speedboat tiba-tiba mati dan air sungai sempat masuk ke dalam perahu. Penumpang sempat panik, beruntung mereka diselamatkan oleh nelayan lain. Menurut salah satu keluarga penumpang, ada 6 anggota keluarga mereka yang ikut dalam speedboat tersebut dan semua berhasil selamat. Kami dari keluarga itu ada 5 orang, termasuk yang tim dekor pengantin itu. Jadi tiba-tiba mesinnya yang satu mati, sehingga ombak besar. Dia terbalik sehingga kita menyelamatkan diri masing-masing. Tapi tidak jauh dari... Tidak jauh ya? Jadi darat masih kelihatan. Alhamdulillah kita semua selamat. Kurang lebih ada 18 orang selamat. Termasuk 2 bayi ya? Iya. Sementara itu, tim SAR yang terlibat dalam proses evakuasi memastikan bahwa seluruh penumpang selamat dan tidak ada yang terluka. Satu speed dengan POB 18 orang terbalik di perairan Okaba, kemudian dan kami mengambil kesimpulan dan kami menyampaikan ke personil kami yang ada di pos Okaba untuk melaksanakan evakuasi korban tersebut. Berapa penumpang semua itu, Pak? Waktu laporan pertamanya itu ada 14 orang, ternyata setelah dievakuasi ternyata ada 18 orang. Semuanya selamat, Pak ya? Semuanya diselamatkan oleh masyarakat dan tim SAR cuma mengevakuasi dari lokasi kejadian ke pos Okaba. Tim SAR mengimbau warga yang ingin menyeberang atau bepergian menggunakan perahu wajib memastikan kondisi mesin kapal sehingga tidak terjadi kecelakaan. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. TNI Angkatan Laut Merauke minta nelayan Indonesia tidak masuk wilayah perairan Papua Nugini dan Australia. TNI kembali mengingatkan kepada nelayan Indonesia yang beroperasi di wilayah Merauke untuk tidak memasuki perairan negara lain saat mencari ikan. Komandan Kodairal 11 Merauke, Laksamana Muda Monang Hatorangan Sitompul, mengatakan banyaknya nelayan Indonesia yang ditangkap karena menangkap ikan di luar negeri menjadi kebiasaan buruk dan harus dihentikan. Kita akan menggiatkan komsos kita, organisasi sosial yang dilakukan oleh master kita ya, memberitahukan kepada masyarakat, mensosialisasikan bahwa laut itu ada batas-batasnya, mana ada batas negara tetangga, batas laut negara kita. Jangan sampai kita memasuki atau mengambil ikan negara tetangga, karena itu pasti akan mendapat teguran bahkan hukuman dari dia demikian. TNI akan terus melakukan sosialisasi kepada nelayan, terutama di wilayah Papua Selatan, agar nelayan mengerti tentang aturan hukum pelayaran. Saat ini ada 40 nelayan asal Merauke yang masih berproses hukum di Papua Nugini. Mereka masih menjalani sidang karena melanggar batas wilayah negara. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Turunnya kualitas jaringan internet di Merauke berdampak besar bagi aktivitas masyarakat. Tidak sedikit warga kecewa karena usaha mereka mengalami kerugian. Untuk mengantisipasi kemarahan warga, belasan polisi bersiaga di kantor Telkom dan sentral telepon otomatis Telkom di Jalan Ermasu, Kabupaten Merauke. Menurut Kabak Ops Polres Merauke, AKP Irwanto Sawal, langkah ini diambil untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan menyusul gangguan jaringan yang terjadi. Kami mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Kami menempatkan personil
yaitu di Telkom Postel dan di STO Jalan Air Masuk, itu masing-masing 6 personil kami tempatkan di tempat-tempat tertentu. Ya, antisipasi, ya kita tahu bersama bahwa kemarin banyak masyarakat yang menyuarakan demo dan lain sebagainya, makanya kami ya antisipasi untuk mencegah, dan kami menghimbau terus, dan mungkin masyarakat juga tahu beberapa mahasiswa yang sudah berangkat bersama Kasat Intel, yaitu terkait dengan jaringan. Mudah-mudahan mereka berangkat ini kembali membawa perubahan buat kita semua. Sementara itu, untuk memastikan kualitas layanan internet tetap baik meski terjadi gangguan, PT Telkom menambah kecepatan melalui jaringan satelit. Kepala Kantor Telkom Merauke, Karel, mengatakan penambahan bandwidth bertujuan untuk menjamin kelancaran akses internet bagi warga. Secara bandwidth itu kami sudah naikkan dari yang gangguan pertama cuma 8 GB, di hasil Zoom kami kemarin itu dinaikkan menjadi 15 GB. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan untuk internetnya ya walaupun belum normal, tapi masyarakat bisa melakukan akses internet, baik mengirim informasi berupa chat maupun telepon, itu bisa dilakukan. Perbaikan permanen PT Telkom akan selesai pada hari Jumat. PT Telkom meminta warga bersabar karena perbaikan masih berlangsung. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polresta Jayapura Kota memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja seberat lebih dari 7 kg. Pemusnahan barang bukti itu digelar pada hari Kamis di Jalan Ampera, Distrik Jayapura Utara. 8 orang tersangka dalam 5 kasus dihadirkan menyaksikan pemusnahan ganja dengan cara dibakar. Melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis ganja. Adapun untuk narkotika jenis ganja yang kita musnahkan itu didapat dari 5 LP berbeda, 5 laporan polisi, di mana total tersangka itu ada 8 orang, dan untuk jumlah barang bukti yang telah dimusnahkan pada kesempatan kemarin itu berjumlah 7,3 kg. Lawan dari kami, dari Satres Narkoba Polresta Jayapura Kota, ya tetap kita menjaga diri kita maupun lingkungan kita dari peredaran narkotika, baik itu jenis ganja maupun jenis yang lainnya. 5 kasus yang ditangani oleh Polresta Jayapura Kota terjadi sejak bulan Mei lalu. Sebagian besar ganja yang dimusnahkan ini didapat oleh pelaku dari negara Papua Nugini. Polisi terus memperketat pintu perbatasan Papua Nugini untuk mencegah masuknya ganja ke kota Jayapura. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Kabupaten Merauke saat ini sudah memasuki musim kemarau. Saat kemarau, kebutuhan air meningkat, namun ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas, termasuk di Merauke. Sebagai salah satu pemasok utama air bersih bagi warga Merauke, perusahaan daerah air minum menghadapi tantangan besar di musim kemarau ini. Pasokan air dari kawasan Rawa Biru yang merupakan sumber utama air bersih mulai berkurang. PDAM terpaksa mengalirkan air secara bergiliran agar seluruh pelanggan tetap terlayani. Seiring dengan pembangunan di kota Merauke, yang mana pembangunan perumahan-perumahan sekarang tidak lagi bukan pada daerah yang berpotensi air, tetapi justru ketika musim hujan, ketika musim kemarau, ini potensi air, sumber air tanah ini sangat minim, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita untuk membagi pendistribusiannya? Nah, selama ini kita membagi pendistribusian air itu kita menggunakan waktu, artinya jam-jam tertentu. Jadi contohlah mungkin di perumahan Arwana, di perumahan Lapo 1 Indah, itu waktu bersamaan, waktu pengalirannya itu tidak bersamaan, ya. Ya mungkin ada yang 2 hari sekali, ya ada yang 3 hari sekali. Nah, ini baru kita alirkan air kepada warga masyarakat. Sementara itu, menurut warga Merauke, saat ini air sudah mulai jarang mengalir. Mereka berharap cuaca tidak panas, sehingga ada stok air untuk PDAM yang bisa mereka nikmati. Untuk kami memang air itu cukup penting lah untuk kami di keluarga.
Ya kalau memang ada hal seperti itu ya bisa kami terima. Yang penting ya tidak terlalu lama lah. Mungkin paling tidak ya seminggu 3 kali kah atau 2 kali kah minimal adalah untuk kita pakai, Pak. Ini setiap tahun rutin ya? Iya. Artinya di saat musim kemarau ya? Iya. Kalau memang keterbatasan air ya. Dengan sistem pengaliran secara bergiliran, perusahaan berharap dapat menjaga kestabilan pasokan air bersih bagi warga Merauke selama musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung lebih lama. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Personel di Reskrimsus meringkus Pratu TB yang melarikan diri usai menembak seorang tukang parkir di Entrop, Kota Jayapura, Papua. Pratu TB ditetapkan tersangka dan ditahan di sel Pomdam 17 Cendrawasih. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan dan terancam dipecat dari kesatuannya serta dipenjara paling lama 20 tahun. Penembakan berawal saat Pratu TB yang baru keluar dari ATM di kawasan Entrop bertemu Lambert dan diduga terjadi cekcok soal uang parkir. Mobil Pratu TB kemudian dilempar oleh Lambert sehingga membuat Pratu TB emosi dan mengejar tukang parkir itu. Tiba-tiba warga menemukan Lambert sudah tewas bersimbah darah. Setelah mencari selama 1 hari, akhirnya tim SAR Kabupaten Jayapura menemukan jasad Edison Yoku, nelayan yang tenggelam di Danau Sentani. Edison Yoku tenggelam di Danau Sentani setelah disambar petir. Korban saat itu sudah memancing di tengah cuaca hujan. Tiba-tiba petir menyambar mengenai tubuh korban dan ia terjatuh lalu tenggelam. Keluarga korban berusaha mencarinya, namun tidak berhasil. Akhirnya mereka melapor ke tim SAR untuk meminta bantuan. Ratusan mantan kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan berunjuk rasa di halaman kantor Bupati. Mantan kepala kampung mendesak Bupati membatalkan keputusan pergantian ratusan kepala kampung. Demo yang awalnya berlangsung damai ini berujung pada kericuhan setelah Wakil Bupati Jayawijaya diberikan kesempatan untuk menanggapi permintaan massa. Massa melakukan pelemparan ke kantor Bupati Jayawijaya sehingga menyebabkan kaca kantor pecah. Polisi menembakkan sejumlah gas air mata untuk menghalau massa. Kepolisian daerah Papua berhasil mengungkap kasus dugaan penambangan ilegal yang terjadi di Kampung Kalipur, Distrik Senggi, Kabupaten Kerom. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 9 orang dan saat ini telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Dari 6 orang, 4 diantaranya adalah warga negara Cina. Selain menangkap penambang ilegal, polisi juga menyita alat yang digunakan menambang emas seperti air raksa, alkon, material pasir sebanyak 32 kg, dan alat berat. Polres Kerom membongkar sejumlah kasus peredaran narkotika dan minuman keras ilegal dalam operasi yang digelar sejak Juni hingga September 2025. Dalam operasi ini, polisi menangkap 12 orang tersangka dan menyita hampir 7 kg ganja serta ratusan botol miras oplosan. Sebagian besar ganja ini diselundupkan dari negara tetangga Papua Nugini melalui jalur tikus yang berada di perbatasan. Modus operandi yang digunakan para pelaku semakin canggih. Selain penyelundupan, mereka juga memanfaatkan anak di bawah umur sebagai kurir dan media sosial untuk bertransaksi.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.